dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia. Terima kasih Pak telah hadir. Pak, kita mulai makan siang ya, makan siang seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mama Aristri Channel. Di video kali ini kami ada di Kalumpang Resort, akan mengadakan ada acara halal bihalal dan sekaligus acara santai. Yuk kita ikuti keperjalanan kami ke Kalumpang Resort bersama kawan-kawan seperjuangan. Juga akan dihadiri Bapak Dubes, Bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Saksikan terus yuk, jangan skip. Tunggu lori, masih menunggu lori, jemputan lori yang mau pergi atas ya, pergi atas ke Kalumpang Resort. Sangat ramai, ada dua bus. Ada dua bus, yang satu bus sudah naik ke Kalumpang Resort dan ini teman-teman kita yang belum ada masih tunggu lori lagi. Ada dua bus. Ini bus nomor 1. Ya, ini grup Kalumpang Resort tengah menunggu lori, belum datang lagi lorinya. Dan ramai sekali memang, bukan ini saja, yang sebelah sana pun ada juga. Adik pun nunggu lori nih sampai nangis nangis sama malu di Kalumpang Resort. Sungainya yang jernih, bening dan indah. Banyak ramai yang sedang bermain air. Airnya sangat jernih. Oke, disebut Ibu Juwita. Terima kasih waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini di acara halal bihalal sekaligus acara santai bersama di bulan Syawal hari ini. Akhir Syawal ya. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara semuanya yang telah menyisihkan waktu untuk menghadiri halal bihalal dan sekaligus acara santai bersama yang sederhana ini. Kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Gelok Ibu Lida Rena beserta staf-stafnya yang sudah bertungkus-lumus menyediakan tempat makanan, minuman, dan juwata-juwata yang telah disediakan dengan apa adanya. Sambil kita menunggu kehadiran Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Hermono, Bapak Hermono ya, betul ya.
Kemudian sebelum menikmati sajian-sajian yang telah tersedia dengan apa adanya, mari kita sama-sama berdoa dulu supaya acara pada hari ini lancar, aman, dan selamat, tidak ada gangguan suatu apapun. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yasfa'u idahu lillahi bi'idni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardo wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarril nafasati fil 'uqad wa min syarril ghasikin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin wa afiatan fil jasati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Monggo sedulur-sedulur semua sami menikmati juada-juada yang setelah disediakan dengan apa adanya. Kepada Ibu Juwita yang sudah memberikan ucapan dan doa sejahtera pada pagi ini, dan kepada anda semua yang ada di sini menikmati dagangan yang telah disediakan yang dibawa khas untuk anda semua. Sama-sama ini kita mainkan lagu-lagu yang telah disediakan untuk anda semua. Dan ini kami ucapkan juga terima kasih atas kehadiran semua dan selamat menjamu suara. Kita mulai makan siang, ya. Makan siang seadanya.
Duta Besar telah hadir. Pak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Hermono telah hadir untuk menghadiri halal bihalal dan sekaligus acara santai. Bapak Duta telah hadir. Aku digocek kayak gini. Bapak Duta Besar Republik Indonesia telah menghadiri halal bihalal di resort Kalumpang Resort. Takut keroyok mama nih. Masuk ke dalam YouTube ya. Ya. Pak Duta Besar Republik Indonesia. Ya, masih dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia. Terima kasih Pak telah hadir. Juga Ibu Duta Besar, Bapak Duta Besar bersama Ibu. Dengan Pak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dalam acara halal bihalal di Kalumpang Resort beserta Ibu Duta Kuala Lumpur. Dan love you Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shroli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Juga terima kasih kepada kawan-kawan kumpulan grup Love dan tamu-tamu undangan lainnya yang telah hadir berkenan hadir di acara halal bihalal sekaligus acara santai pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan kumpulan grup Love, Ibu Lisda Rena beserta staf-stafnya yang telah bertugas lupus
sehat walafiat, rezeki murah melimpah, hidup makmur, rukun, adem ayem tentrem loh jinawi, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga acara halal bihalal dan sekaligus santai-santai di pinggir tepi sungai ya, berjalan dengan lancar pada hari ini. Sekiranya ada kekurangan dan kesilapan pada penyelenggaraan acara ini, kami selaku wakil penyelenggara mohon maaf lahir dan batin. Kami ucapkan selamat menikmati hidangan penutupan ya, yang telah disediakan dengan apa adanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekiranya ada ucapan-ucapan, kata-kata tutur bahasa yang tidak berkenan dan menyinggung atau tidak berkenan dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi kepada kepada yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Bapak Hermono, kami ucapkan terima kasih yang selalu memberi perlindungan, memberi perhatian, juga mensupport dan membantu anak-anak BMI yang ada di perantauan Malaysia. Amin. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Dengan demikian akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Bagiannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. untuk menginjak acara berikutnya kita dipersilakan Bapak Duta Besar FBPH kita, Bapak Hermono, untuk mengatakan sambutan. Cari tempat yang 3 tahun tak balik kampung. tetamu masih setia dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dengan acara santai-santai sekaligus dengan acara halal bihalal sekaligus acara santai-santai di tepi pantai yang indah ini. Kita masih bersama Bapak Duta Republik Indonesia, Bapak Hermono. Sangat kompak dan sangat ramai Grove Love. Tetap masih bersama Bapak dari Bapak yang terhormat dari Kedutaan Republik Indonesia, Bapak Hermono beserta Ibu. Yang kurang ceria istri saya. Sebabnya saya dikeroyokin mbak-mbak banyak banget. Jadi ntar malam bagaimana urusannya nggak tahu. Pikirannya mantan saya semua ini. Aduh, tanggung jawab Yusda nih. Kalau istri saya marah ntar malam ya tanggung jawab. Sama, dijamin tak marah ya udah. Baik ya, terima kasih semua teman-teman yang ada di sini. Saya Bapak Duta Besar Republik Indonesia tengah memberi sambutan kepada anak-anak rantau PMI semua yang ada di di Malaysia yang hadir di acara halal bihalal dan sekaligus acara santai. sebagian kecil ya dari teman-teman yang bekerja di
rumah tangga yang bisa menikmati kebebasan. Tepuk tangan untuk Love. Setiap hari saya selalu menghadapi laporan-laporan dari berbagai macam pihak, dan setiap hari teman-teman KBRI itu menangani berbagai macam kasus, terutama yang dialami oleh teman-teman kita yang bekerja di rumah tangga. Ada yang 10 tahun nggak dibayar, ada yang 12 tahun nggak dibayar. Terakhir, yang mungkin kalau baca berita yang koran, tapi bahasa Inggris ya, dari itu korannya berlangganan, ada yang Kurang tinggi. diseret dari rumahnya, dibuang di pinggir jalan. Ini kan kejam sekali. Dan yang mengalami nasib kurang beruntung itu jumlahnya banyak sekali. Hanya tidak semuanya kita bisa tahu, sebab mereka itu tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh keluar. Mereka semacam tahanan, semacam budak, ya, yang dipekerjakan, diperas tenaganya, dan setelah itu nggak dibayar. Ini saya kira ketidakadilan yang harus kita lawan. Tidak boleh ada warga negara Indonesia, siapapun dia, apapun pekerjaannya, Bapak Duta Besar Republik Indonesia telah memberi sambutan manusia adalah manusia. di acara halal bihalal, juga sekaligus acara santai di Kalumpang Resort. Teman-teman sudah pernah mendengar, barangkali ada yang juga sudah membaca, pada tanggal 1 April kemarin kita telah berjuang lebih dari 5 tahun, tidak selesai-selesai, dan alhamdulillah saya dapat selesaikan dalam waktu 4 bulan, menandatangani yang disebut dengan MOU perlindungan pekerja domestik. Di situ banyak sekali yang sudah berhasil kita perjuangkan. Misalkan gaji minimal tidak boleh kurang dari 1.500. Pada saat kita berunding, gaji atau upah UMR di Malaysia itu hanya 1.200. Tapi kita bilang tidak, 1.500. Kalau Malaysia nggak mau, tidak masalah, silakan cari pekerja dari negara lain dan kita tidak akan mengirim pekerja ke Malaysia. Kita hentikan semuanya. Akhirnya mereka mau. Kita juga berhasil memperjuangkan bahwa pekerja rumah tangga ini berhak untuk libur 1 hari dalam 1 minggu, supaya mereka boleh berkomunikasi, boleh mencari hiburan, boleh bergaul dengan teman-temannya seperti yang sekarang ini. Mereka juga setuju. Kita juga minta semua pekerja domestik itu harus diberikan jam istirahat minimal 7 jam berturut-turut. Itu nggak boleh kerja malam, maksudnya tidur, minimal tidur harus 7 jam ya. Karena selama ini banyak yang bekerja dari subuh sampai jam 11 malam, bangun lagi subuh suruh bangun lagi. Pekerjaannya macam-macam, mulai dari cuci mobil, bersih-bersih rumah, cuci pakaian, memasak, ngasuh anak, ngasuh orang tua, dan lain-lain. Sekarang nggak boleh lagi. Pekerja rumah tangga itu
hanya boleh melakukan memasak dan bersih-bersih saja. Kalau di situ ada anak yang balita, yang bayi, yang memerlukan perhatian sendiri, maka harus ambil pekerja yang lain, tambahan. Nggak boleh semuanya diurus oleh pekerja kita. Kalau di situ ada yang katakanlah orang tua yang sudah jompo, yang perlu perawatan, itu pun tidak boleh. Harus orang tersendiri yang merawat. Tidak boleh satu orang itu mengurusi pekerjaan dari A sampai Z. Mulai dari cuci mobil, cuci rumah, nyapu, cuci pakaian, setrika, masak, ngurus bayi, ngurus orang tua, dan lain-lain, itu tidak boleh. Setiap pekerja juga setelah 1 tahun bekerja, maka tahun berikutnya dia berhak untuk mendapatkan cuti selama 8 hari. Kalau cutinya tidak diambil atas kesepakatan kedua belah pihak, artinya pekerjanya juga setuju untuk tidak cuti, tidak pulang, maka dia harus dibayar dengan setengah bulan gaji, diganti. Jadi itu semua yang sudah kita perjuangkan, karena selama ini kita temui banyak teman-teman kita yang bekerjanya di luar batas kemampuannya. Mereka tidak bisa mengadu karena tidak boleh telepon, mereka tidak bisa keluar rumah karena dikunci, diawasi terus, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman yang ada di sini, ini termasuk yang saya katakan tadi, sebagian kecil yang beruntung, karena puluhan ribu yang lainnya itu tidak bisa menikmati kebebasan seperti ini. Saya ingin suatu saat nanti pekerja rumah tangga yang di Malaysia ini bisa menikmati apa yang teman-teman sekarang ini nikmati. Ini perjuangan panjang, tetapi kita harus memperjuangkannya. Kita ingin pekerja rumah tangga di sini itu seperti teman-temannya yang bekerja di Singapura, di Hong Kong, ya, yang semua diberikan hari libur dan boleh untuk bertemu dengan teman-teman. Mungkin kalau punya teman di Hong Kong, katakanlah, setiap minggu itu yang namanya Victoria Park, ya, Taman Victoria, itu semua penuh tuh dengan warga negara Indonesia. Mereka menikmati kebebasan. Mereka bisa bergaul, bisa komunikasi dengan yang lain lagi. Mereka bisa nyanyi-nyanyi kalau yang pinter nyanyi. Kadang-kadang yang sumbang pun nyanyi juga. Seperti tadi tuh. Saya ingin yang ada di sini yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan beliau, suatu saat nanti jumlahnya akan lebih besar lagi. Itu artinya mereka sudah mendapatkan haknya untuk berkomunikasi, haknya untuk berlibur, haknya untuk bercengkrama dengan teman-teman yang lain. Ini masih banyak, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu yang terkurung di rumah-rumah itu yang kita tidak tahu. Jadi saya hari ini ada beberapa jemputan dari pagi di Pucong, tadi ada di SBMI, hari ini jauh banget. Saya kesini sengaja untuk memberikan dukungan, ya, kepada teman-temannya ini, dan saya mohon juga membantu
teman-temannya yang belum dapat menikmati apa yang kita nikmati pada hari ini. Kalau ada laporan atau dari informasi dari teman-temannya yang nasibnya tidak beruntung gitu ya, atau ada laporan dari saudaranya, tolong sampaikan ke KBRI. Tolong informasikan ke Facebook saya, itu kan setiap hari ada. Sampaikan saja di situ. Pasti kita tidak lanjuti. Jadi saya juga mohon kepada teman-teman ini untuk membantu KBRI dalam rangka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang teraniaya, kepada saudara-saudara kita yang tereksploitasi di sana. Banyak sekali. Kalau lihat yang berita-berita yang saya wawancara itu banyak, memang banyak kan pakai bahasa Inggris ya, dan itu banyak membayar, tapi mungkin juga ada yang diterjemahkan. Kita selalu berjuang, selalu menyuarakan ketidakadilan ini. Karena kita ini bukan bangsa yang kecil ya. Kita ini bukan negara kecil. Kita ini, rakyat kita ini 270 juta. Kita ini bukan bangsa juga ya, miskin. Sekarang sudah banyak kemajuan-kemajuan. Kita ini bukan bangsa kaleng-kaleng gitu ya, bukan ecek-ecek. Jadi kita harus berani. Kita harus berani memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Jangan, saya juga kadang-kadang heran ya, ada yang sampai 12 tahun nggak dibayar, diem saja gitu. Karena mungkin nggak tahu, mungkin dia takut atau bagaimana. Tetapi jika nggak boleh, jangan karena katakanlah ketidaktahuan, jangan karena mungkin kebodohan, lalu dia boleh dieksploitasi. Nggak boleh loh. Masa ada orang bekerja 17 tahun tidak dibayar? Ini kan luar biasa. Ini zaman modern, bukan zaman jahiliyah, zaman perbudakan yang orang bisa dipekerjakan. Kita hidup di era modern. Ini nggak boleh didiamkan terus-menerus terjadi. Kita harus berjuang bersama-sama. Kita tidak memberontak, tetapi kita memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kita bukan cari musuh. Kita tetap mencari persaudaraan, tetapi harus didasarkan kepada saling menghormati. Bukan karena kita lemah lalu kita dieksploitasi, nggak boleh. Ini yang selalu saya suarakan, saya perjuangkan. Saya selalu terbuka selalu. Di Facebook itu tiap hari ada tuh yang laporan, ada yang sakit gaji ini, nggak ada yang ngurus, Pak ini gimana, ini nggak digaji, Pak itu laporan nggak digaji sekian tahun, dan suruh ke KBRI, kalau nggak bisa cari alamatnya, kita datengin. Jadi sekarang alhamdulillah laporan-laporan itu sudah semakin banyak masuk. Artinya teman-teman yang selama ini mungkin mereka tidak tahu harus lapor kemana, harus bicara kepada siapa, sekarang sudah ada keberanian. Kalau main Facebook pasti di tag aja nama saya, pasti saya kan ada di situ. Kita mungkin kalau yang suka baca Facebook saya juga selalu mengingatkan ya, jangan sekali-kali bekerja di Malaysia dengan secara ilegal. Jangan masuk ke Malaysia melalui jalur belakang dengan modus pelancong dan lain-lain. Kalau ada orang yang suka nawar-nawarin, itu kan banyak tuh calon-calon nawarin masuk Malaysia, kasih 100.000 ini, bohong lah itu. Karena sampai sini nanti dijual.
Sampai sini pasti dijual. Nah ini yang saya juga minta teman-teman ini saling mengingatkan, jangan ikut-ikutan, jangan percaya. Udahlah, yang namanya calo-calo itu nggak ada yang memperhatikan perlindungan teman-teman. Mereka kalau udah dapat duit ya udah terserah, lepas tangan aja. Nggak tahu majikannya siapa, digaji berapa, diperlakukan baik atau tidak, mereka nggak peduli. Yang penting udah dapat uang. Nih Pak, saya ada satu itu jadi RT, kasih 5.000, udah selesai. Apa yang terjadi dengan mbaknya ini nggak ada yang tahu. Ini yang menjadi masalah. Jadi saya minta juga teman-teman ya untuk saling membantu lah ya, saling membantu. Ini kan sesama perempuan ya, sesama pekerja di sektor yang sama ya. Marilah kita bantu mereka. Jangan biarkan mereka terjerumus. Kalau ikuti Facebook saya tuh kadang-kadang rame lah, ribut dengan orang-orang gitu ya. Ya ajar aja tuh. Jangan bertanya calo, nipu, ya. Bilangnya nipu. Ya. Jangan percaya tipu lu. Kalau dia bukan menipu, dia pasti ngelawan. Tapi karena memang benar penipu ya diam aja dia. Paling nama saya diblok sama dia terus. Banyak tuh. Alah penipu kau, ya. Jangan percaya, tipu. Calo tipu. Gak ada yang namanya calo itu bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan. Gak ada. Mereka dapat uang 5.000, 4.000, mereka itu selesai. Karena kalau tidak ada kontrak kerja, ya, tidak ada permit, itu pasti akan menjadi korban. Karena kalau tidak ada permit, tidak ada kontrak kerja, kalau kita dipermasalahkan ke pengadilan, selalu kalah. Karena di pengadilan yang ditanya, mana kontrak kerjanya? Nggak ada. Sekarang, ini ya, sekarang, dengan sistem yang baru, setiap perpanjangan kontrak kerja harus disahkan oleh KBRI atau KJRI. Jadi minta ke majikannya masing-masing, saya mau perpanjang kontrak. Harus datang ke KBRI. Supaya kita pastikan bahwa gajinya itu sudah sesuai dengan aturan yang baru. Kita pastikan semua hak-haknya sudah diberikan. Kita pastikan bahwa skop pekerjaan, lingkup pekerjaan itu sudah sesuai dengan MOU yang baru. Jadi minta majikan untuk kontrak kerja ditandatangani itu gunanya memastikan bahwa teman-teman ini hak-haknya sudah dipenuhi. Jangan menganggap enteng. Mungkin sekarang majikan baik gitu ya, tidak repot. Tetapi kita tidak boleh ya, menganggap enteng masalah ini. Sekarang ini semua pendapatan sektor rumah tangga ke Malaysia itu tidak boleh ada dipotong gaji, nggak boleh. Jadi kalau sekarang ini kita harus berani juga ya. Kalau misalkan majikan itu macam-macam, ya sudah, saya nggak mau. Takut ya mereka takut. Mereka nyari lagi susah kok. Dan lebih mahal. Ya pasti mereka takut-takut ya. Oh inilah itulah, nggak usah takut. Harus berani memperjuangkan hak-hak kalian. Pada saat saya minta gaji 1.500 awal perundingan akhir tahun lalu, mereka juga selalu bilang, oh nggak boleh, nggak bisa 1.200. Gaji minimum Malaysia 1.200 pada saat itu kan. Saya bilang nggak mau, ya kalau nggak mau tak apa, tak payah ambil pembantu dari Indonesia, tak payah ambil pekerja dari Indonesia. Dan akhirnya mereka mau juga karena mereka tahu ya, nggak mungkin mereka mengambil pekerja rumah tangga dari Afrika. Takut.
atau ngambil dari negara lain. Kalau orang Indonesia kan bahasanya pun sudah gampang, ya orangnya juga rajin-rajin, gitu ya. Baik-baik, belum tentu juga sih. Ya, artinya sebetulnya kita ini punya posisi tawar yang kuat. Ya mungkin selama ini ditakut-takuti, oh di Indonesia susah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Mereka itu lebih butuh kita daripada mbak-mbak ini butuh mereka. Sebetulnya ya, mereka itu lebih butuh apa? Mereka kalau punya anak kecil ditinggal, suami istrinya kerja, katakanlah, ditinggal siapa yang ngurusin anaknya, segala macam, pusing dia. Jadi kita ini punya posisi tawar yang kuat. Sekali lagi, saya bukan ngajarin teman-teman itu untuk berantem atau memberontak, tetapi yang penting adalah bahwa hak kita itu harus diperjuangkan. Jangan percaya begitu saja. Banyak tuh orang yang bertahun-tahun nggak digaji 10 tahun. Kenapa kamu kok diam saja? Ya katanya nanti disimpan, ya disimpan, nanti kamu dibilang takut hilang lah, takut ini, kamu simpan sini, takut hilang. Begitu udah 10 tahun, majikan dihitung-hitung harus bayar 100.000 ringgit lebih. Begitu mau bayar 100.000, lah sayang juga 100.000 kan, gede juga nih. Begitu pikir, sayang juga nih bayar 100.000, dipanggil lah, laporlah polis, ini katanya mencuri lah, katanya inilah, katanya itu. Akhirnya diambil polis, dia nggak bayar 100.000-nya tuh. Apalagi kalau yang nggak ada permit. Begitu dia laporkan ke immigration, pasti diambil sama immigration, dimasukin ke depo. Bebas dia nggak bayar 100.000. Kalau mungkin dari 1.000, 2.000 mungkin masih nggak sayang. Tapi begitu mencapai angka katakanlah 100.000 lebih, orang mikir, waduh, ini 100.000 buat kawin lagi, jangan bisa juga gitu kan? Atau buat beli kereta, atau buat, kan banyak tuh 100.000. Banyak sekali. Saya tidak mengada-ada. Mungkin kalau teman-teman yang kemarin baca itu ada yang 17 tahun nggak dibayar. Betul. Ada tuh di koran ada. Majikannya mantan polisi, pejabat tinggi polisi majikannya. Istrinya pegawai bank. Tetapi begitu dihitung harus bayar 130.000 ringgit, mikir, wah sayang juga nih 130.000 kan. Atau mungkin uangnya udah habis juga, dia lupa, nggak disimpan tapi dipakai. Begitu dihitung-hitung nggak dibayar. Mungkin kalau yang dengar tuh, begitu dihitung dibayar, wah potongannya banyak banget, potongan Milo segala macam dipotong sama dia. Iya benar, demi Allah. Karena kalau nggak dipotong-potong itu banyak sekali, sampai 140.000 potongannya banyak. Beli Milo lah, beli sikat gigi, beli ini, semua dihitung. Karena dia udah sayang ngeluarin duit banyak kan. Katakanlah sebulan 30 ringgit potongannya. Kalau kali 17 tahun berapa? Banyak juga kan. Itu baru 1 Milo. Nanti beli inilah, beli apalah macam-macam. Betul, saya tidak mengada-ada. Ada di koran itu sebetulnya. Ada tuh kalau yang ngerti baca korannya di Malaysia kini ada tuh. Pembantu Indonesia menuntut Tan Sri 12 tahun nggak dibayar. Tan Sri kita suruh tuntut gitu. Sengaja saya bilang. Tadinya wartawannya menulis KBRI menuntut Tan Sri. Ini Tan Sri beneran ya? Bukan ini. Nggak mau saya. Jangan bilang KBRI yang menuntut. Pembantu Indonesia menuntut Tan Sri. Pembantu aja berani nuntut. Made lah ya. Untuk menunjukkan kita ini bukan kaleng-kaleng ya, mungkin memang pekerja rumah tangga, tetapi bukan berarti haknya itu boleh dilecehkan begitu saja. Kalau lihat bahasa judulnya masih Indonesian Made, Su Tan Sri.
Menuntut Tan Sri karena tidak bayar gaji 12 tahun. Betul loh. Orang Malang tuh si orang Sri Bawon. Dia dapat lumayan juga lah, dia dapat 100 ribu lebih lah. Bisa naik air berapa kali? 2 kali. 3 kali. Inilah. Jadi yang ingin saya sampaikan, teman-teman kalian yang di luar sana itu banyak sekali yang nasibnya tidak seberuntung kalian. Yang punya kebebasan, bisa piknik. Tapi saya lihat-lihat pikniknya keseringan juga nih Love ini ya. Piknik mulu. Nah, malah duitnya habis juga buat piknik ya. Nah, itu dia. Ini piknik sana, ini piknik sana. Nah, ini beli seragam ini, ini beli seragam. Seragam baru beli sekali udah beli lagi. Jangan dikira saya nggak tahu, saya ngeliatin aja tuh. Lista daftar piknik, ayo berangkat bas. Nggak apa-apa. Yang penting itu maksud saya, kita perlu hiburan, ya kita perlu hiburan kan di rumah terus mungkin suntuk juga ya. Tetapi jangan duitnya habis buat liburan gitu loh. Ingat yang di rumah, Bang Toyib kan nunggu tuh di rumah. Bang Toyib kalau nggak dikirimin dia kabur juga. Tapi kalau Bang Toyib dikirim banyak-banyak kabur juga dia. Yang punya Bang Toyib ya. Jadi pesan saya satu ya, saya ingatkan di luar sana banyak yang memerlukan pertolongan kita. Aku Pak, satu Pak, pertolongan ini. Nah, berat juga nih kalau jalan. Pantesan ya. Enggak, saya pikir kenapa si Adi Kurnia semangat banget kesini. Pak Ustadz kenapa rajin banget, tadi masih ketemu di tempat lain, gue di sini. Namanya banyak janda. Janda kembang Pak. Janda kembang banyak ini Pak. Ya satu itu ya. Saya ingin yang kedua, saya minta tolong bantulah kawan-kawan yang nasibnya kurang beruntung itu. Iya saya nih Pak. Bantu itu dengan melaporkan kepada kita. Kalau mereka ini diajak bergabung ya, diajak komunikasi saat ada cerita apa, mungkin mereka diajak bicara ya. Jadi kalau suatu saat nanti, saya nggak tahu kapan, sebagian besar pekerja rumah tangga yang ada di Malaysia ini sudah menikmati kebebasan seperti yang kalian nikmati sore ini, itu artinya kondisinya sudah semakin baik. Yang penting jangan sampai, kebebasan itu penting, tetapi jangan sampai ini terlibat dalam ini pergaulan Juwita bebas. punya lah. Harus Juwita. jaga diri lah ya. Juwita. Harus masing-masing menjaga martabat, menjaga nama baik. Saya senang kalau lihat itu ya, Juwita. kumpul-kumpul tuh ada sewa bus kemana, Emang sengaja? lihatin ada di Facebook ini. Wah ini kemana lagi? Ini speaker kok biar Iya. lebih terang. Ada kemana tengok taman bunga lah, matahari atau apa gitu. Kayaknya sering amat itu. Ya nggak apa-apa, perlu hiburan, tetapi jangan melupakan untuk menabung ya. Karena kan tidak mungkin terus-terusan bekerja seperti itu. Suatu saat pasti akan berhenti, bisa harus pulang, mungkin yang bisa berusaha buka warung ya. Kalau yang mau cari pasangan baru yang oh buyunya paling banter yang hijau nih ya. Paling semangat tuh itu dua-duanya nggak usah saling tunjuk. Itu dua-duanya itu udah kelihatan.
Dan tolong bantu KBRI ya untuk satu ya memberikan informasi yang benar. Ya. Dua, melaporkan kalau ada teman-teman yang memerlukan pertolongan. Ya. Tiga, menyebarkan informasi tadi ya. Jangan ikut-ikutan calo kalau mau sekarang gampang bekerja itu. Banyak sekarang ini. Banyak orang minta bekerja, bukan hanya rumah tangga saya, semuanya. Kekurangan di sini. Dan nggak usah bayar, nggak ada potongan-potongan. Ini yang penting ikuti aturan yang benar, jangan terbujuk oleh calo lah ya. Karena itu akan mencelakakan. Mungkin itu saja ya pesan dari saya. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga diri baik-baik. Jangan lupa Bang Toyib yang nunggu di rumah. Kalau yang nggak punya Bang Toyib, ya. Yang punya keluarga lah ya, yang punya keluarga, punya anak. Ya. Tolong juga diperhatikan. Jangan lupa duitnya buat senang-senang di sini, akhirnya lupa. Dan ingat, tidak mungkin selamanya kerja di sini. Suatu saat pasti akan kembali. Jadi, kalau bisa pikniknya ya dikurangi lah, gitu maksud saya. Ya pikniknya murah-murah aja di mana gitu, ngumpul gitu. Kemarin saya lihat ada yang main otopet kan di Dataran Merdeka. Saya khawatir aja. Khawatirnya apa? Takut bannya pecah aja dinaikin Wisda. Ada mah ini bannya otopet meletot nih. Ya yang gitu kan murah lah ya. Cari hiburan yang menyenangkan tapi juga tidak menghabiskan uang lah ya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih semuanya ya. Dan bantulah KBRI, bantu KBRI untuk membantu teman-teman yang lainnya. Bantu KBRI untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang sekarang dalam kondisi teraniaya. Bantulah KBRI supaya KBRI dapat menolong teman-teman yang nasibnya kurang beruntung. Karena KBRI kan saya nggak mungkin sendirinya mengatasi semua. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak lah ya, teman-teman ormas ya, relawan-relawan yang bantu kita lah ya, banyak. Kalau di Facebook kan kelihatan tuh kita lapor. Dan bagusnya sekarang ini, kalau ada masalah di Facebook, itu saran masyarakat hubungi KBRI, ya, pergi aja KBRI atau hubungi KJRI. Itu artinya orang sudah percaya kepada KBRI gitu ya, bahwa KBRI itu tempat untuk mencari perlindungan. Jangan perginya ke calo, akhirnya malah kena tipu ya. Itu ya, jadi marilah kita sama-sama lah saling bantu ya, saling mengingatkan. Jangan sampai ada teman-teman nanti yang nasibnya kurang beruntung. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Duta Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Bapak sekarang atas pemahaman yang begitu sangat berarti sekali, dan untuk teman-teman PRT semua yang hadir pada sore hari Bapak ini. Ustadz. Perlu diingatkan kembali pesanan dan pemahaman daripada Bapak kita, bahwasanya kalau masih ada teman-teman kita yang tidak sebebas anda semua yang hadir pada hari ini, tolong dibantu ya. Kalau memang ada kasus-kasus yang sekiranya tidak menyenangkan, bisa menghubungi KBRI atau melalui ormas-ormas yang ada di Malaysia gitu ya. Jadi kalau seperti yang biasa dilakukan, itu boleh tag saja Bapak Dubes kita di Facebook, Dubes Hermono KL gitu ya. Dan yang kedua, kalau memang ada teman-teman yang ada kenalan ormas-ormas, bisa minta bantuan kepada organisasi-organisasi yang ada di Malaysia ini, ataupun kepada relawan-relawan yang
Mbak sudah kenali gitu ya. Insya Allah nanti dibantu. Oke, untuk menginjak acara selanjutnya adalah cabutan bertuah ya. Mudah-mudahan nanti Ibu Kiki dan juga Bapak dapat membawa pulang hadiah daripada Allah. Amin. Oke, silakan. Yes, dapat hadiah. Salam sama Pak Duta. Salam dulu. Siapa ini? Anak siapa ini? Oh, Kerja juga di sini. hadiahnya dapat troli ya. Anak Anda kita, yes. Adik Yas mendapatkan cabutan bertuah. Tiga saja. Oke, cabutan yang kedua. Cabutan yang kedua. Dan yang duduk di pojok sana pakai kaos. Mbak Suryani mendapat cabutan bertuah. Harus merah. Mendapat cabutan bertuah Mbak Suryani. Satu lagi. Oke, cabutan yang terakhir. Cabutan yang terakhir. Lipi. Orang jauh. Yang namanya 4 huruf, Sini. 4 huruf. belakangnya I. Tapi cowok. Cewek. Depannya W. Wati. Wati. Silakan semua yang di pojok yang dapat. Wati dapat cabutan bertuah dari Pak Dubes. Pak Wati. Dari mana asalnya Bu Wati? Pak Wati dapat cabutan bertuah dari grup Love. Duta Besar sudah selesai dalam memberi acara di acara halal bihalal dan juga acara sekaligus acara santai. Sekarang Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur akan segera pulang. Dan terima kasih sekali atas kehadirannya Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Bangga, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, ini kita pun mau balik. Dan sekarang Bapak dan Ibu Duta dari Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur sudah akan pulang. Acara telah pun selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sugeng Makaryo. Ye. Ojo lali nyambut gawe. Aduh lali nyambut gawe. Wah, Pak. Aduh, saya masukkan YouTube ya. Kalau kayak YouTuber apa men? Ya, etok mana, Pak? Hah? Kecil-kecilan, Pak. Anak Twitter ah. Belum, Pak. Belum Ya. banyak subscriber. Terima kasih Pak Duta Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Cheers. Semangat jempol. Aku mau sini terus Mbak Juta. Lalu sampai nawak Kene ngarep jejere. Oke. Terima kasih sudah jumpa Pak Duta. First time. Pertama kali jumpa Pak Dubes, sangat gembira. Semoga Pak Dubes selalu sehat ya Pak. Kita mau naik truk Pak. Nah, itu keretanya Bapak ya? Kita naik ini odong-odong, Pak. Hah? Odong-odong. Pak naik odong-odong aja Pak. Makasih.